Setelah 20 sampai 50 data berikutnya, RPD ini diplotkan ke bagan kendali, maka baseline harus dievaluasi. Halo teman, kita coba bahas hari ini tentang bagan kendali persen RPD atau Relative Percent Difference. Sama halnya dengan bagan kendali akurasi. Ketika minimal data duplo sebanyak 7, 10, 15, 20, 25, atau 30 pengulangan pengujian independen, maka tentukan upper information limit, yaitu X rata-rata ditambah 1 ST. Upper warning limit X ditambah 2 ST. Dan upper action atau control limit X ditambah 3 ST. Di mana X rata-rata adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah X ke N dibagi dengan N. Atau X rata-rata ini seper N dikalikan dengan sigma N, I sama dengan 1, XI. Dan SD adalah akar dari sigma N, I sama dengan 1, di mana XI dikurangi X bar kuadrat dibagi N-1. Presisi ini tidak plus minus sebagaimana bagan kendali persen recovery. Presisi ini adalah absolute value dari X dibagi dengan X rata-rata. Ini rumus dari RPD tersebut, kalikan 100%. Kalau gitu, ini sama dengan absolute value X1 dikurangi X2 dibagi dengan X1 ditambah X2 per 2. Karena itu rata-ratanya. Kalikan 100%. Sama dengan 2 kali X1 sama dengan 2 kali absolute value X1 dikurangi X2 dibagi X1 ditambah X2 kali 100%. Ini sehubungan dengan presisi merupakan harga mutlak, maka bagan kendali hanya bagian atas saja. Kita coba lihat contoh dari hasil presisi RPD sebagai berikut. Kita lakukan 10 kali pengulangan simple duplo. Misalkan pengulangan pertama 0,51 dan 0,53. Pengulangan kedua 1,25 dan 1,22. Pengulangan ketiga 0,98, 1,01. Kemudian pengulangan yang keempat 2,33 dan 2,34. Pengulangan kelima 5,72 dan 5,81. Pengulangan keenam 6,22, 6,67. Pengulangan ketujuh 0,88 dan 0,93. Pengulangan ke-8 3,44 dan 3,51. Pengulangan ke-9 4,01 dan 4,04. Terakhir, pengulangan ke-10 0,76 dan 0,75. Artinya pada saat kita melakukan simple duplo, ini tidak bisa hanya semua kadar rendah saja atau kadar tinggi. Kita semua lihat persen RPD mulai dari 0, sampai dengan 6, tergantung working range dari suatu metode tersebut. Dari data tersebut kita buat rata-ratanya, dan dari rata-rata tersebut kita hitung persen RPD sebagaimana rumus yang sebelumnya saya sampaikan. Dari RPD tersebut kita dapatkan ratanya, yaitu ketemu 2,79% dan SD-nya adalah 2,12%. Kemudian kita buat X rata-rata dari persen RPD ini berapa? 2,79. X ditambah 2 SD 7,02. Dan X ditambah 3 SD 9,14. Ini adalah baseline pertama hasil presisi untuk bagan kendali tersebut. Kita lihat. Di dalam metode pengujian, misalkan SNI, ini batas atasnya adalah persen RPD sama dengan kurang dari
sama dengan 10%. Ini adalah batas yang tertinggi. Kemudian baseline kita yang pertama, rata-ratanya 2,79%, X ditambah 2 SD 7,02%, dan X tambah 3 SD 9,14%. Artinya apa? Ini kurang dari 10%, berarti baseline yang kita buat ini bisa diterima. Kemudian kita plotting data-data tersebut. Ketika kita plotting data tersebut, ini adalah masuk semua di dalam 10% sebagai batas awal untuk bagan kendali presisi ini. Setelah 20 sampai 50 data berikutnya, RPD ini diplotkan ke bagan kendali, maka baseline harus dievaluasi. Yang mengevaluasi siapa? Manajer, teknis, atau penyelia. Kapan ini dibahasnya? Saat kaji ulang manajemen. Ketika ada data 9,83%, data tersebut di bawah batas metode RPD-nya 10%, artinya memenuhi syarat, misalkan SNI. Tetapi 9,83% ini di atas baseline yang kita buat bagan kendali tersebut. Artinya 9,83% ini adalah outlier dan harus diulang. Kemudian kita buat peningkatan berkelanjutan melalui bagan kendali, yaitu continual improvement. Tadi SNI mengatakan kurang dari 10% RPD-nya. Baseline kita 9,14%. Kemudian kita plotting data tersebut. Setelah 20 sampai 50 data, kita harus ada penyesuaian pertama. Dari 9,14 bisa turun 8,5. Karena kompetensi analis bisa turun lagi pada penyesuaian kedua, yaitu misalkan 7. Turun lagi 6. Begitu seterusnya. Inilah konsep continual improvement secara teknis. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.